Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum dalam kuliah online pengembangan kurikulum. Yang pertama ada 4 komponen utama, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuan. Dalam tujuan pengembangan kurikulum harus mencakup 4 kriteria atau 4 unsur, yaitu pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini yang menjadi tanggung jawab terbesarnya adalah negara. Kita negara Indonesia, maka wajib mengedepankan prinsip tujuan pendidikan nasional, dan tujuan pendidikan nasional ini sudah terangkum dalam sistem pendidikan nasional pada tahun 2003. Silakan Anda cek nanti di sistem pendidikan nasional. Dan tujuan pendidikan nasional ini di dalam Risdiknas itu diantaranya adalah bermaksud untuk menjadikan manusia yang berakhlakul karimah. Jadi secara global pendidikan nasional di Indonesia itu mengantarkan supaya menjadi makhluk yang berakhlakul karimah, mempunyai etika yang baik, moral yang baik begitu. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagai sebagai prinsip dari bangsa dan dari negara ini, maka semuanya ini dirinci atau dipasrahkan kepada tujuan institusi itu sendiri atau di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga tertentu. Karena dalam lembaga, dari semua lembaga itu punya tujuan yang berbeda-beda, memiliki tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Biasanya tujuan ini ya tentunya sudah terangkum dalam kebijakan masing-masing sekolahan, masing-masing instansi, atau kadang-kadang bahkan tertulis dalam sebuah tagline, di mana tagline ini adalah gambaran umum dari kerangka tujuan pendidikan di institusional itu sendiri. Misalnya dulu saya sekolah itu ada di depan gerbang tertulis sekolah kita, rumah kita, begitu ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa sekolah ini harus kita rawat sebagaimana kita merawat rumah. Lingkungan sekolah harus kita rawat sebagaimana kita merawat di lingkungan rumah. Lingkungan pergaulan di dalam sekolah harus kita rawat sebagaimana kita bergaul di dalam lingkungan keluarga. Nah, dari hubungan yang baik ini di dalam sekolahan ini menjadi menjadi sesuatu yang bisa mendongkrak atau menopang pada tujuan pendidikan nasional dalam Risdiknas itu sendiri, sebagaimana tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Dan semua sekolahan itu setiap sekolahan itu pasti punya tujuan yang berbeda-beda, tergantung kearifan lokal yang ada di dalam sekolah tersebut. Kalau misalkan di dalam pendidikan tinggi di sebuah kampus itu ada bertagline ramah di lokal, handal di global misalnya. Jadi ramah dengan lingkungan lokal, kearifan lokalnya, tetapi dia go global. Ada lagi misalnya dalam sebuah perguruan tinggi itu ada kampus desa mendunia, itu tagline-nya UIN Purwokerto. Kira-kira apa di dalam sekolah tersebut? Tidak harus di perguruan tinggi. Di sekolah SMP, SMA biasanya punya harapan atau cita-cita tersendiri yang terangkum yang dirangkum dari semua tujuan pendidikan institusional itu sendiri. Nah, bagaimana mengaplikasikan atau mencapai tujuan-tujuan itu, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan institusional, maka harus didukung oleh tujuan kurikuler itu dari semua mata pelajaran. Mata pelajaran yang diampu oleh guru-guru itu harus berpusat pada tagline tadi itu, berpusat pada tujuan sekolah dan tujuan kenegaraan itu. Dan mata pelajaran ini itu ditopang lagi oleh tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran dari unit masing-masing materi. Misal dalam tujuan pendidikan kurikuler mata pelajaran fikih misalnya itu ada tujuannya adalah menjadikan siswa mampu mengamalkan ibadah sholat dengan baik, dengan khusyuk misalnya.
Nah, tujuan instruksional ini itu lebih dari sekedar siswa mampu menjalankan atau melaksanakan sholat berjamaah misalnya, tetapi ada nilai-nilai, muatan-muatan karakter yang bisa didapatkan dari pelaksanaan sholat berjamaah itu. Bisa dari sudut nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kekompakan, ya, nilai-nilai kedisiplinan, ada semua di situ. Maka disinilah tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau ini diterapkan, tentunya terpandang sebagai siswa yang memiliki karakter atau akhlakul karimah. Begitu. Nah, isi materi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, misalnya tentang sholat, ya, itu harus mencakup ruang lingkup yang komprehensif, ya. Keluasan dan kedalaman materinya yang harus dipelajari itu harus tepat begitu. Dan urutannya atau penataan materi secara logis dan sistematis. Cara menyampaikannya diambil dari referensi Al-Quran, hadis, kemudian mengambil berbagai macam cerita dari kisah-kisah para sahabat terdahulu. Jadi ada scope and sequence yang tertata secara rapi. Ini materi yang harus disampaikan oleh guru, gitu ya. Kemudian metode pengembangan kurikulum ini ada beberapa macam yang menjadi satu kesatuan dari metode pengembangan kurikulum. Ya, sebenarnya metode itu sendiri juga masuk di dalam 5 langkah ini, ya, 5 komponen atau 5 unsur ini. Tetapi metode itu agaknya lebih familiar, ya, dikatakan atau disampaikan dalam kajian berbagai bidang. Salah satunya adalah pengembangan kurikulum. Di situ ada metode. Padahal bukan hanya metode, ada diantaranya adalah pendekatan. Itu cara pandang atau filosofi dasar dalam pembelajaran. Itu kira-kira bagaimana pendekatannya, ya, pendekatan behavioristik misalnya, ya, menyatakan bahwa siswa itu akan mendapatkan sesuatu respon, ya, yang baik dari gurunya ketika dia diberi rangsangan atau stimulus, diberi stimulus motivasi supaya dia itu tergerak hatinya, tergerak pikirannya untuk melakukan hal yang inovatif misalnya begitu. Jadi ada pendekatan-pendekatan filosofis yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kurikulum, terutama dalam pembelajaran di kelas, di sekolahannya. Nah, ada model, ya, kerangka kerja yang spesifik untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kira-kira modelnya apa begitu dalam rangka melakukan perancangan pembelajaran. Misalnya, ya, modelnya model pembelajaran berbasis proyek atau berbasis lapangan, ya, dan lain sebagainya. Itu harus dirancang betul. Kemudian ada metode, ya, metode prosedur umum yang digunakan, misalnya ceramah, diskusi, proyek, ya, simulasi begitu, ya, simulasi. Ya, ada metode yang disampaikan dengan menggunakan ceramah atau diskusi, ya, atau proyek, ya. Kalau tadi modelnya itu lebih umum, ya. Kalau tadi model lebih umum, ya, lebih komprehensif. Kalau metode itu sudah mulai mengerucut bagaimana melakukan metode pembelajaran, bagaimana melakukan model pembelajaran itu dengan melalui metode diskusi, melalui metode ceramah misalnya begitu. Kemudian lebih rinci lagi itu ada tekniknya, cara operasional yang spesifik dalam menerapkan suatu metode. Misalkan diskusi, ya, tekniknya bagaimana? Ya, tekniknya adalah siswa dikumpulkan jadi tiga-tiga, dikelompokkan jadi tiga-tiga, ditempatkan di pojok sana, pojok sini, pojok kelas, pojok masing-masing pojok. Nah, nanti gurunya di tengah-tengah. Itu teknik, masuknya tekniknya. Nah, kalau media, ya, tentunya adalah alat bahan, ya, yang menjadi rujukan untuk menggerakkan kegiatan diskusi di dalam kelas itu sendiri. Kemudian ada evaluasi. Nah, dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan, contohnya tadi itu adalah diskusi, ya, di dalam kelas. Itu tentunya ada evaluasi. Bagaimana kira-kira diskusinya? Sudahkah efektif? Sudahkah siswa-siswa mampu menuangkan daya kritisnya dan lain sebagainya? Nah, kalau sudah,
kira-kira dievaluasi itu penilaiannya bagaimana selama proses itu, atau nanti di akhir semester itu ada nilainya, ada yang namanya sumatif, tes sumatif ya, tes UAS begitu ya. Jadi ini adalah kerangka pembelajaran atau komponen-komponen pengembangan kurikulum secara inti yang ada 4 ya. Ini menjadi sebuah sebuah acuan untuk menerapkan pembelajaran yang ada di sekolahan. Tentunya tetap beriringan atau bergandengan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia itu sendiri yang sudah terangkum di dalam sistem pendidikan nasional. Ya, jadi ya dalam pembelajaran itu juga ada pengembangan kurikulum, segala sesuatu yang ada di sekolahan itu harus dikembangkan. Kemudian segala sesuatu itu harus berpedoman kepada pengembangan kurikulum. Ya, pengembangan kurikulum dengan nama tersendiri. Dulu pernah ada nama Kurtilas, ada nama Kurikulum Merdeka dan sebagainya. Semuanya itu adalah semacam nama atau bungkusan sebuah pakaian yang di dalamnya itu diantaranya mencakup tadi metode, model dan lain sebagainya. Saya kira itu, terima kasih, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.